Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Geyser. Dan saya Don Bosco Slamet. Oke, Bang Don, kalau ngobrol sama Prof kan sayang kalau kita cuma bahas tentang kasus OTT kemarin. Iya, makanya yang salah satu yang diprasangka itu kan kasus Vina. Kasus Vina. Ya. Kasus Vina ini dianggap ada publik yang berpikir hakimnya sesat memutuskan itu. Sampai 8 orang masuk penjara, tapi kemudian sekarang lagi PK. Ya. Dan itu menjadi pertanyaan besar, apakah karena ada uang di situ, atau karena memang keliru tidak tahu, atau karena tekanan massa. Kasus ini gimana perhatiannya KY? KY ya tentunya karena menyita perhatian publik ya. Kita lakukan tadi inisiatif lalu kemudian kita lakukan proses dari pemantauan, investigasi, dan sampai hari ini masih pemantauannya. Iya. Nanti kalau memang kemudian ada bukti, ada saksi dan cukup, kita akan lakukan proses pemeriksaan. Cara mantaunya gimana, Prof? Menempatkan orang atau? Ya mantau itu bisa dari secara terang-terangan tadi. Ya, kita kedatangan pengadilan, kita menyampaikan bahwa dari KY memantau persidangan ini. Dan itu tidak boleh ditolak ya? Ya, memang kok haknya. Iya, tapi nggak pernah ada kasus kan, Prof? Sejauh ini saya belum pernah dengar ya, ditolak. Tapi kalau KY Ya, kalau yang satunya lagi ya lewat belakang. Iya. Ya investigasi ya macam-macam gitu. KY harus ditukar Kalau tempo ya. kalau dilihat kan persidangannya kan dipantau bisa lewat televisi juga kan, Prof? Ya kita juga dengan kerjasama juga dengan berbagai instansi. Ini informasi dari sana apa. Nah, kita kumpulkan lah. Gitu. Ya. Tapi untuk memantau begitu, Prof, apakah SDM KY itu cukup? Kurang ya? Kurang dari idealnya berapa? Kita di hakim di Indonesia itu hampir 8.000. Gimana memantau 8.000 itu sekarang Sementara berapa banyak? Sekitar 100. Waduh, Jauh sekali. seluruh Indonesia? Iya. Jauh sekali. Ditambah teman-teman yang ada di daerah aja. Yang perwakilan ya? Iya. Ya gimana, Prof, untuk memantau, artinya masyarakat kan banyak berharap sekarang. Pada saat kesadaran hukum masyarakat sudah mulai meningkat. Dan ketika melihat kasus yang konkret seperti ini, ya kayak Vina, Sebenarnya ini political will ya, bukan persoalan hukum ya. Jadi pemerintahan ini mungkin di wilayah ini di yudikatif ya. Iya. Tapi kan nggak cuma yudikatif dong, ada dukungan dari eksekutif. Iya. Misalnya untuk pegawai, kita kan nggak bisa rekrut sendiri. Kita dari kementerian kan, Iya. untuk pegawai anggaran dan sebagainya ya. Kemudian jadi legislatif juga kan, misalnya dalam proses seleksi calon hakim agung, fit and proper macam-macam itu kan juga itu. Jadi dukungan semua pihak ini yang mungkin yang kita perlukan lah. Dan bagaimana Prof atau KY melihat soal tingkat kepercayaan pada peradilan kita? Kalau dari statistik tadi hasil survei, saya masih optimis. Sudah makin baik. Ya, makin baik. Kemudian juga kemarin kan ada pergantian pimpinan di Mahkamah Agung. Ya kita berharap, kita berdoa, kita berharap, kita berkomunikasi dengan pimpinan yang baru. Semoga visi yang sudah visi dari Mahkamah Agung menciptakan peradilan agung itu sampai ke bawah itu bisa. Jadi semuanya agung lah. Kita bisa saling support gitu ya. Jadi kita sejak awal melakukan namanya sinergitas ya. Kita bersanding, nggak bertanding lagi. Kalau dulu kan berantem terus ceritanya ya. Ego sektoral. Sekarang nggak. Ini maksudnya tapi bukan kolusi ya. Nah, itu maksud saya. Bersanding bukan kolusi kan. Maksudnya misalnya pengawasan di berantemnya itu kan pengawasan sampai ke tingkat technical yuridis kan. Iya. Problemnya itu ya. Iya. Yang sampai hari ini masih jadi perdebatan. Iya. Apakah hal-hal seperti ini masuk teknis yudisial, apakah pelanggaran etik? Iya. Ya KY sebenarnya punya argumentasi. Kalau misalnya berkaitan dengan acara. Acara ya? Hukum acara ya. Kalau substansi kan kita nggak boleh masuk. Itu betul. Misalnya hukum acara tadi, kenapa pihak ini diterima 10 alat bukti atau 10 saksi. Sementara ini kan juga 10 juga, kenapa hanya diterima 2? Iya. Ini kan itu beracara itu kan? Beracara kan. Menurut kami, kenapa kamu nggak adil?
Ya. Kan perilaku. Iya. Kenapa hakim yang adil? Kenapa ini cuma diterima 2, ini diterima semuanya? Kan gitu. Mestinya sampai di situ dong, Prof. Iya, itu perspektif. Makanya ada bukti dalam KPPH tentang hakim harus bersikap adil. Bersikap adil. Nah, tapi kadang-kadang seperti itu dianggap oleh hakim, ini teknis judisial loh, kewenangan hakim. Dalam Berlindung di balik independensi hakim. iya. Itu udah set. Nanti dianggap intervensi gitu enggak? Iya, akhirnya kan kemudian dianggap ini kan kewenangan saya kok. Iya. Iya, Dicampuri. tetapi kan wilayah ini selama ini adalah wilayah yang betul-betul wilayah yang betul-betul secret. Publik merasa ini bisa disalahgunakan, kan gitu kira-kira. Waktu saya masuk KY, waktu ketua itu beberapa bulan kemudian saya melihat ya situasi peradilan kita yang saya menulis di Kompas itu waktu itu tentang dilema kekuasaan kehakiman. Ya. Ya tadi yang seperti Bang baru sampaikan tadi. Satu sisi hakim harus independen, harus diberi kekuasaan penuh, nggak boleh diintervensi. Tapi di sebalik itu ada ruang gelap. Betul. Mana kadang-kadang Persisnya ruang gelap itu. di situ terjadi transaksi-transaksi, di situ terjadi penyimpangan-penyimpangan. Iya. Nah, ini yang kemudian jadi problemnya di situ. Asal-usul semua mafia itu kan dari situ, Bro. Nah, tapi kalau kemudian kita nggak membolehkan hakim kan juga masalah juga. Dan kadang ruang gelap memang sengaja disiapkan, Prof. Seperti lagu zaman dulu, sepanjang lorong yang gelap. Bang Doni ya ini ya. Ya kan, Prof? Artinya memang lorong itu sengaja gelap untuk orang bertemu, bertransaksi gitu loh. Nah, dengan 8.000-an hakim, dengan SDM yang terbatas, gimana Prof KY itu menentukan skala prioritas? Dasarnya apa? Apakah karena tekanan publik, udah viral dulu, atau bagaimana menempatkan hati nurani itu sebagai panglima lah? Ya tentunya kan pertama dari laporannya. Kalau laporan itu memang harus dilayani. Dan yang kedua Wajib itu menurut aturannya. Iyalah, orang lapor ke KY kan harus diberi pelayanan. Kita kan memberikan pelayanan publik. Yang kedua, kalau menjadi perhatian masyarakat. Nah, itu yang kemudian kita awasi. Itu kadang keterbatasan. Kalau ditanya efektif nggak memberantas persoalan-persoalan di carut maut di peradilan misalnya gitu, ya kurang sih. Karena tadi kita SDM-nya terbatas, kemudian peradilannya banyak, banyak hal yang mungkin nggak menjadi perhatian publik. Tapi itu isu yang cukup besar gitu kan. Tapi nggak menjadi perhatian publik. Misalnya belum prioritas. Kita kemudian tidak mendengar informasi itu kadang-kadang. Dengar udah jadi putusan gitu kan. Iya. Nah kayak gitu yang kemudian menjadi masalah. Tapi poinnya kan begini, Prof. Banyak orang yang tidak bisa bersuara sebetulnya di luar sana. Untuk ketika mereka mencari keadilan, lalu kemudian diperlakukan seperti itu. Dan di situ kemudian orang berharap KY bisa mengambil alih suara itu gitu. Iya. Mana itu, Prof? Jadi tetap tadi kalau melalui pelaporan akan kita tindak lanjutin. Yang jadi masalah itu kan kadang-kadang begini Pak, Bang. Kita kan punya dalam ilmu hukum itu ada teori res judicata kan. Putusan hakim itu bagaimanapun dianggap benar. Iya. Pertanyaannya gini kira-kira, kalau putusan itu diketahui dibuat dengan cara tidak benar, putusannya benar nggak? Mestinya tidak benar. Mestinya nggak benar. Kan wakil Tuhan di muka bumi. Masa salah? Itu udah saya sampaikan. Udah saya sampaikan bolak-balik ketika kita turun ke daerah. Kan pasti saya ketemu dengan hakim-hakim. Ya motivasi, mengingatkan gitu kan. Tapi ya juga itu kan butuh ya pemaknaan terhadap ketika dia membaca putusan. Iya, lagi-lagi. Ketika dia baca demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu dua hal. Betul. Satu, tiada kuasa apapun yang bisa menekan dia kecuali Sudah kuasa atas Tuhan. nama Tuhan. Iya. Jangan manusia, jangan pejabat, jangan siapa-siapapun nggak boleh menekan. Nggak boleh mengintervensi. Nggak boleh uang apalagi. Yang dua, demi keadilan berarti dia harus smart. Dia harus pintar, dia harus memahami kasusnya dengan baik. Menyelami perasaan soal keadilan bagi para pihak. Yes. Kalau tidak dihayati itu bacaan kosong, Prof. Ya, itu. Berarti hakim-hakim nakal itu Bang Don, dia hebat.
Nah ini, bisa nego sama Tuhan kan. Tuhan di muka bumi. nah persoalan yang menarik kan gini juga Bang Don. Ketika saya misalnya seorang hakim, saya menerima suap atau mungkin saya diintervensi atau apa, saya memutus seseorang kemudian bebas atau ringan. Yang ini seharusnya nggak adil. Lalu dilaporkan ke KAY, saya yang diperiksa. Oke, Iya. saya yang diperiksa, saya yang salah, saya yang kena hukuman. Iya. Ini orang yang bebas. Nggak adil kan? Nggak adil ya. Nah, karena ada teori tadi, res judicata tadi mengikat. Nah, saya sudah katakan, teori itu benar dan universal dipakai di negara manapun. Ya. Mungkin agak kurang tepat kalau dipakai di Indonesia hari ini. Ada Masyarakat kita belum sampai ke tingkat integritas, terutama karena faktor budaya kita ya. Iya. Masih seperti itu. Akhirnya kan Peradaban kita masih begitu. Sulit nanti Bang mencari yang paling tepat. Makanya perlu ada KAY. Makanya misalnya gini, Membuat itu berarti naik. nggak ada terobosan. Misalnya, Ah. kalau ini terbukti bahwa saya memutus karena adanya intervensi atau suap atau apapun, berarti putusannya batal. Tapi harus dibuktikan dulu. Diulang. Jadi bukan nebis in idem loh. Iya. Yang nebis in idem nanti gugatan apa yang sama. Iya, perkara yang sama dianggap nggak pernah ada. Berani nggak seperti itu? Ya paling tidak untuk beberapa tahun lah ya, untuk menguatkan para Berarti pertanyaannya bukan mau atau tidak, berani apa tidak ya? ya, berani apa tidak. Misalnya membuat terobosan seperti Iya, itu. iya. Ini pernah saya diskusikan dan memang masih pro kontra ya. Oh nggak bisa, nanti kacau dong kalau putusan nggak. Iya. Tapi di mana keadilannya dong? Iya. Kalau tahu putusan itu dibuat dengan cara yang salah. Iya. Nah, Prof, sebelum Nah, lebih itu kayak kacau gitu. lagi, Prof, kita perlu ngopi lagi, Prof. Sudah hampir habis saya lihat soalnya. Prof. Kita rehat sejenak Iya. karena sesaat lagi Downcast masih akan segera kembali. Tetap bersama kami. Pemirsa